apakah saya masih pantas belajar agama? 80 tahun nanya. Di umur begini nih sudah putih ubanan semua, masih perlu belajar agama nggak sih? Kata Hasan Basri rahimahullah, iya, sebagaimana kau masih layak hidup, kau masih wajib untuk belajar. Menuntut ilmu agama ini tidak ada batasnya. Abu Yusuf rahimahullah, seorang muridnya Abu Hanifah, itu pada saat lagi sakit keras, sudah diranjang kematian, beliau sempat waktu masih sehat, beberapa tahun yang lalu, pernah berselisih pendapat dengan seorang alim yang lain tentang sebuah hukum dalam warisan. Maka sama-sama dulu tidak ada handphone, tidak ada alat komunikasi kayak kita sekarang. Sekali orang ketemu terus berpisah, Allahu alam ketemu lagi atau tidak. Apalagi kalau beda negeri atau beda kota. Pergilah temannya Abu Yusuf ini dan tidak tahu tinggal di mana. Setelah sekian tahun berlalu, Abu Yusuf ini merasa setelah merenungi dalil-dalil yang disampaikan oleh temannya, dia rasa temannya ini benar. Maka dia pun coba cari temannya nggak ketemu. Pas Abu Yusuf mau meninggal dunia, di hari yang beliau meninggal dunia lagi sakit keras, sudah sangat tua. Rupanya temannya itu dengar sampai berita kalau Abu Yusuf sakit. Datang dia, entah dari negeri mana. Begitu datang Abu Yusuf senyum melihatnya. Lalu Abu Yusuf mengatakan, Alhamdulillah yang telah mengembalikan engkau kepada aku. Syukurin ketemu lagi. Kata temannya, kenapa? Dia bilang, ingat tak dulu kita pernah berselisih pendapat tentang hukum ini dan hukum itu. Sekian tahun yang lalu. Setelah kau pergi, saya baru tahu ternyata kamu yang benar. Tolong ajarkan kepada saya dalil-dalilmu itu. Ini ranjang kematian, sudah mau mati, sudah tua sekali. Kata sahabatnya, wahai Abu Yusuf, sekarang saatnya kau syahadat. Bukan saatnya kau nutut ilmu. Dia bilang, saya sudah mengucapkan. Saya sudah syahadat, sudah syahadu an la ilaha illallah, sudah mengulangi la ilaha illallah. Tapi saya meninggal dalam kondisi memahami ilmu itu, lebih saya cintai daripada saya meninggal saya tidak tahu. Di akhir hidupnya, akhirnya temannya ajarin. Dalilnya ini, dalilnya ini, dalilnya ini. Setelah selesai dihafal oleh Abu Yusuf, ya, maka temannya ini bilang, saya pun izin pamit keluar. Begitu saya tiba di pintu rumah Abu Yusuf, terdengar tangisan keluarganya, meninggal dunia. Nuntut ilmu sampai di akhir hidup. Saya ulangi lagi karena ada teman-teman yang baru datang. Poin penting, menuntut ilmu bukan kapan bisa, tapi harus bisa. Dan jangan lewatkan satu hari tanpa dengar ilmu. Walaupun sebuah ayat, sebuah hadis. Gak boleh, kita ini lemah. Syaitan mencari celah di mana kita lagi tidak sibuk dengan ilmu, disitulah tepat sasaran dia akan sesatkan kita. Tapi kapan kita sibuk dengerin pengajian kayak begini? Kan pikiran kita lagi konsentrasi dan merenungi apa yang sedang dibaca, apa yang sedang didengar. Maka kita akan terbawa dengan arus terus mengkanter apapun bisikan syaitan dengan ilmu itu. Tapi di saat kita lagi tidak menuntut ilmu, di saat itu kita lagi banyak waktu luang yang celah dia bisa masuk karena ilmunya lagi tidak dipelajari atau diperbaharui lagi. Nah seperti itu. Ingat sekali lagi, ilmu atau agama ini teman-teman lebih kita butuhkan daripada makanan pada saat lapar, minuman pada saat haus, tempat tidur pada saat ngantuk, capek, obat pada saat sakit. Karena ilmu agama akan memandu kita mana boleh dan mana tidak boleh. Abdullah bin Mubarak rahimahullah, seorang ulama tabi'in berkata, sampai kapan Anda akan terus mendengarkan hadis? Ini Abdullah bin Mubarak ini kalau dicari orang alimnya tabi'in, maka beliau salah satunya. Orangnya sudah gagah, orangnya pinter, orangnya kaya. Abdullah bin Mubarak ini sekedar supaya teman-teman tahu, beliau pernah menghajikan satu kota di Irak, di tempat beliau tinggal. Beliau kaya raya sekali. Apa yang beliau lakukan? Beliau iklanin, saya akan haji. Itu dia baca begitu. Orang dengar dia haji, orang semua mau ikut karena dia seorang alim, bisa konsultasi agama, bisa belajar, bisa lihat ibadahnya. Orang dulu itu banyak mencuri-curi kesempatan mau dengarkan langsung dari ucapannya, mau lihat intip bagaimana ibadahnya, begitu-begitu. Maka hampir satu kota semua mendaftar. Sudah. Tapi Abdullah bin Mubarak kasih syarat. Cuma kalau mau ikut sama saya, jangan bayar dulu. Nanti aja. Ya, ini kisah pribadi beliau. Jangan bayar, tidak usah. Kita berangkat aja dulu. Semua yang mau ikut sama saya, pakai dulu tunggangan saya yang ada. Jadi beliau siapkan unta, beliau siapkan kuda. Sebanyak satu kota ini.
ribuan orang, semua. Dan setiap kuda sama unta, kalau kita sekarang mungkin kendaraan itu penuh dengan perbekalan jalan dari Irak ke Mekah. Itu jaraknya jauh. Bisa hampir 1 bulan perjalanan. Jalanlah mereka, lalu di tengah jalan, orang-orang pada bilang, wahai Abdullah bin Mubarak, kita sudah lewat setengah jalan nih. Kita butuh untuk memberikan biaya karena kami makan, kami minum. Kami kata Abdullah bin Mubarak, selama masih ada bekal jangan dulu ganggu perjalanan kita. Jalan saja. Jalan saja. Jalan sampai ke Mekah. Begitu tiba di Mekah, pada saat melaksanakan ibadah haji, jemaahnya bilang lagi, wahai Abdullah bin Mubarak, kami mau bayar nih. Kata Abdullah bin Mubarak, ya, jangan dulu. Masih ada bekal. Nanti selesai haji. Udah. Jadi sementara haji itu jemaahnya sempat tenang karena bayar semua. Akan bayar gitu. Makan, minum, pokoknya segala macam tendanya semua dibayarin sama dia. Disiapin sama Abdullah bin Mubarak. Selesai haji, mereka semua pada datang. Ini sudah selesai haji. Kami mau bayar. Kata dia, ini kita masih dalam masa haji. Jangan dulu ganggu sekarang. Nanti tiba di Irak. Pulang di Irak pun semua dibiayai sama dia. Begitu pulang di Irak, mereka mau bayar. Abdullah bin Mubarak mengatakan, Allah sudah membayarkan buat kalian. Tapi memang beliau kaya banget nih. Luar biasa kaya raya. Dan ilmunya luar biasa. Tidak cukup di situ. Seorang alim itu subhanallah. Makin dalam ilmu kita teman-teman sekalian, kita makin ingin sempurna di semua titik. Jadi tapi yang benar gitu. Kayak misalnya dia akan menjaga penampilannya, dia akan jaga transaksinya, kekayaannya, dia akan jaga keluarganya. Ingin semua perfect di semua poin-poin itu. Tidak mau luput begitu saja. Abdullah bin Mubarak ini selain tampan, beliau juga sukses di bisnisnya. Beliau juga sangat alim dalam ilmu agama, jadi rujukan muslimin di Irak pada saat itu. Beliau juga orang yang sangat pemberani dalam medan perang. Sampai disebutkan dalam satu kisah beliau kalau ikut berperang selalu pakai imamahnya ditutup mukanya. Alisnya pun ditutup, jadi orang tidak tahu siapa dia. Pada saat pasukan lagi ngumpul, dia tutup dirinya. Dan dia selalu ada di belakang pasukan. Dia tahu kalau dia buka ini pasti disuruh ke depan. Jadi belakang pasukan. Satu waktu pasukan muslim ketemu sama pasukan Romawi Nasrani di satu titik di wilayah Irak sana. Kemudian ada satu kesatria pasukan Nasrani yang maju dan mengajak duel umat Islam. Semua badannya kekar sekali, perlengkapan pedangnya luar biasa, dari kepala sampai kaki semuanya besi, kudanya pun lapis besi. Jadi orang yang sudah siap berperang dan memang kesatria. Nantang-nantang Islam, tidak ada umat Islam yang berani maju. Dari belakang pasukan ada satu orang datang, badannya biasa saja, tadi yang menutup mukanya, kemudian maju. Duel, menang. Oh, umat Islam semua takbir, Allahu Akbar, segala macam. Oh, semangat. Dia nggak banyak bicara. Masuk ke pasukan muslim, masuk ke belakang sekali. Orang Islam yang lainnya berpikir, yang penting kita sudah menang, ada kesatria muslim yang kalahkan ini, selesai. Tapi ada satu dia pada pasukan muslim penasaran. Ini siapa ini orang? Diikutin dari belakang. Begitu orang ini masuk di pasukan paling belakang, kemudian dia berdiri, dia pikir sudah aman, tidak ada orang yang ikutin dia. Dia tidak tahu kalau di belakang dia ini ada satu orang gitu. Nah orang dari belakang ini tiba-tiba loncat, ditarik. Dan tutup mukanya, ternyata dia Abdullah bin Mubarak. Maka Abdullah bin Mubarak menitip pesan, langsung dia mengatakan, oh ternyata Anda, kata orang itu. Dengan suara sedikit diangkat. Kata Abdullah bin Mubarak, tolong tutupi aib saya ini. Dia anggap kalau dia ditahu ini, aib bagi dia, menghilangkan pahala. Dia mohon-mohon sama orang itu supaya jangan bilang. Kalau kita kan sekarang malah, ini lagi dipuji nih, kesempatan. Kalau orang tidak ada ilmunya memang begitu. Kalau ada ilmunya dia nggak pusing dengan pujian. Nah itu contohnya. Nah Abdullah bin Mubarak ini, itu tadi kisah-kisah tambahan sebenarnya. Yang kita ingin beratkan masalah menuntut ilmu ini, Abdullah bin Mubarak pernah ditanya, sampai kapan Anda terus dengar hadis? Karena beliau terus belajar, sebenarnya sudah alim, tidak pernah berhenti, setiap hari belajar terus. Maka beliau mengatakan, ilal mamat, sampai mati. Artinya selama saya hidup, saya nggak akan berhenti dengar hadis. Terus. Kalau bahasa ini teman-teman, kalau saya lebih tekankan lagi, berarti setiap detiknya, selama saya masih hidup, saya akan dengar ilmu terus. Bukan setiap hari, setiap detik ada kesempatan saya akan dengar. Selain kalau ada aktivitas lain memutus, setelah itu baru tetap kembali ke ilmu lagi. Jadi tadi saya kembali lagi, poin penting. Kalau Bapak Ibu bawa pulang dari pengajian kita ini saja sudah cukup buat saya. Ilmu itu bukan datang sendirian, tapi harus didatangi. Tidak ada orang lahir alim, harus belajar.
Dan ilmu itu bukan kapan bisa, tapi harus bisa. Nggak bisa kita hanya sekedar, oh nanti kalau saya lowong. Apalagi tadi saya bilang cuma dengerin khutbah Jumat. Sudah gitu tidur lagi. Ya. Tambah khatibnya juga suaranya kecil. Ya. Baca teks saja, wah ini tambah kemana-mana gitu. Saya kadang-kadang kalau khutbah Jumat di masjid-masjid di Jakarta, di situ sering ditulis khutbah Jumat di mimbar itu, ya, 15 sampai 20 menit. Saya bilang sama pengurus masjidnya, Pak, tolong khusus khutbah saya jangan dibatasi begini. Saya kalau 15-20 menit tahmid sama salawat sama doa habis. Sementara orang-orang yang datang di masjid ini banyak di antara mereka. 90% belum pernah ngaji nih. Mereka sibuk dengan dunianya. Nah, khutbah Jumat itulah kita beri di mereka bekal untuk minimal 1 minggu ke depan. Jumat depan dicas lagi. Kalau cuma datang ngomong sebentar langsung pergi, belum tentu juga berbekas bagi mereka, ini nggak bisa. Berapa lama Ustaz saya minta? Batas saya dengan khutbah pertama, khutbah kedua dengan doa itu 40 menit. Kalau saya dikasih insya Allah 40 menit ini saya bisa lakukan. Oke? Akhirnya setiap khutbah saya Alhamdulillah kertas itu diangkat. Ya. Karena kalau itu kan mengganggu besar tulisannya di mimbar itu. Karena teman-teman kalau tidak khutbah tidak tahu, tapi banyak di situ dipasek, diprintkan besar-besar kertas. Seakan-akan khatibnya diancam, nggak boleh ngomong lama-lama. Sebenarnya ada juga manfaatnya sih, kan ada sebagian khatib juga mungkin ya, afwan, mungkin mereka kurang ilmunya, retorikanya juga kurang ya, sehingga orang banyak suaranya kecil, materinya nggak menarik, akhirnya membuat orang jadi ngantuk gitu. Itu juga mungkin ada manfaatnya. Tapi kalau memang kita bisa memberikan manfaat, tidak ada sesuatu yang salah dalam masalah ini. Yang penting teman-teman sekalian itu tadi perkataan ya, Abdullah bin Barak, beliau mengatakan mendengar sampai kapan Anda terus dengarkan hadits, kata beliau sampai mati. Selama saya masih hidup saya tidak akan berhenti dengarkan. Imam Ahmad juga ditanya, sampai kapan Anda akan terus menulis hadis? Imam Ahmad itu dari pagi sampai besok pagi, selama ada kesempatan pegang pena nulis. Ya, sampai-sampai beliau pernah satu malam tidak sholat tahajud gara-gara mengeluarkan sekian banyak hikmah dan faedah dari sebuah hadis saja. Disebutkan dalam sebuah cerita, beliau pernah mengunjungi gurunya Imam Syafi'i di rumah Imam Syafi'i. Imam Syafi'i bilang sama anaknya, ini yang datang ini orang alim, lazimi dia, sama-sama dia terus. Mumpung dia ada di sini cuma berapa hari dia akan pergi. Anak Imam Syafi'i tidur sama Imam Ahmad untuk memperhatikan malam ini buat apa aja nih Imam Ahmad ini. Ada 3 hal yang dilihat oleh anaknya Imam Syafi'i, dia jadi tanda tanya. Yang pertama, waktu dihidangkan makan malam, Imam Ahmad makan banyak. Selama ini dia tahunya dari ayahnya nggak boleh makan banyak. Yang kedua, dia melihat sepanjang malam anak Imam Syafi'i nggak tidur, mau tahu bagaimana sholatnya Imam Ahmad. Imam Ahmad nggak sholat malam, gitu kan? Duduk terus, dan dia tidak tahu Imam Ahmad lagi buat apa. Cuma dia nggak sholat. Dia langsung ambil kesimpulan Imam Ahmad nggak sholat malam. Kalau seorang alim itu sholat malam nggak ada lagi negosiasinya itu, nggak mungkin dia tinggalin udah. Sholat malam itu sudah pasti dilakukan. Kemudian yang ketiga itu Imam Ahmad waktu azan subuh ke masjid tidak uduk. Habis sholat subuh, anaknya lagi duduk Imam Ahmad sama Imam Syafi'i, anaknya mengatakan, ayahku, Anda mengatakan tamu Anda ini orang alim. Tapi saya melihat 3 hal yang mengganjal pada diri saya. Kata Imam Syafi'i, apa itu? Dia bilang yang pertama, Anda mengajarkan kepada aku untuk tidak makan banyak. Tapi kenapa tamu Anda ini makan banyak semalam? Kemudian yang kedua, saya tidak melihatnya sholat malam. Sementara sholat malam ini bagi orang-orang yang dekat sama Allah, wali Allah ini gak dibahas lagi. Gak ada ceritanya dia lewat satu malam gak tahajud, itu gak mungkin gitu. Kemudian yang ketiga, dia pergi ke masjid sholat subuh gak uduk. Kata Imam Syafi'i kepada Imam Ahmad, anakku butuh jawaban. Kata Imam Ahmad, kalau masalah saya makan, karena saya tahu rezeki Anda halal, maka saya makan lebih banyak daripada yang biasa saya makan. Bukan juga berlebihan. Tapi dalam mata pandangan anak Imam Syafi'i itu banyak gitu. Tapi karena ini rezeki halal, maka saya perkuat diri saya dengan makanan halal. Tidak ada yang salah. Kata Imam Syafi'i balik ke anaknya, bukankah saya sudah bilang orang ini alim? Yang kedua, tidak sholat malam.
Dia bilang semalam suntuk, ini jadi saksi bahasan kita dari kisah. Semalam suntuk saya sedang merenungi faedah-faedah dari sebuah hadis. Hadis ini apa saja sih yang bisa diambil hukum-hukumnya? Itu butuh konsentrasi. Dan saya melihat menuntut ilmu lebih afdal daripada qiyamul lail. Ini luar biasa. Karena menuntut ilmu wajib, qiyamul lail sunnah. Bukan tidur ya. Jangan dibilangi tidur lebih penting daripada. Jadi ini dipertemukan antara sholat malam dengan nuntut ilmu. Maka beliau karena ingin konsentrasi, renungin hadis ini. Karena memang saya pernah subhanallah praktik ini Bapak Ibu sekalian. Kalau kita lagi duduk lihat sebuah hadis, kita coba baca perkataannya. Ada saja hikmah yang muncul gitu. Oh ini faedahnya, oh ini faedahnya, oh ini. Itu butuh konsentrasi. Kita bicara sedikit, alihkan sedikit ke satu kegiatan lain itu susah. Jadi kalau antum lagi duduk di majelis ilmu, itu paling efektif jangan sibuk dengan kegiatan lain. Jangan sibuk dengan makanan, dengan minuman, itu agak sulit. Ya. Karena itu akan memecahkan konsentrasi. Makanya orang kalau nuntut ilmu itu konsentrasi, selesai baru aktivitas yang lain. Supaya betul-betul full konsentrasi dan faedahnya besar. Kemudian yang ketiga, saya semalam suntuk kata Imam Ahmad, memang tidak tidur dan tidak batal wudu. Maka untuk apa saya wudu pergi masjid? Wudu masih ada. Ini kan. Nah begitu kalau orang alim itu luar biasa. Hidupnya terpandu dengan ilmu agama. Imam Ahmad juga pernah berkata, aku benar-benar akan terus menuntut ilmu hingga aku masuk ke dalam kubur. Artinya bukan kapan ada kesempatan, tapi dipaksakan selalu ada kesempatan sampai mati. Belajar terus. Teman-teman sekalian, kami dulu, ini bukan membanggakan, cuma berbagi saja. Saya waktu SMP itu, di Al-Azhar di Kairo. Kecil, mungkin orang Indonesia waktu itu yang masuk SMP cuma saya sama sepupu saya. Kebanyakan teman-teman sudah masuk, ada yang SMA, ada yang kuliah, lebih banyak kuliah gitu. Kemudian pergi ke Madinah, masuk SMA, lalu S1. Tiap hari nih kita dengarin Allah berfirman, Rasulullah bersabda, pendapat ulama ini tiap hari. Gitu. Sekian tahun belajar, subhanallah. Begitu pulang ke Indonesia, mulai terjun di dakwah, mulai mengajar orang, benar-benar kita merasa ilmu itu belum ada apa-apanya. Oh ternyata kita harus murajaah. Oh ternyata pendapat yang pernah kita dengar itu adalah ada pendapat lain yang menyainginya dan lebih kuat dalilnya. Oh ternyata begini dan begitu. Jadi sampai hari ini pun saya terus belajar. Sampai pernah anak saya tanya, saya dipanggil Abati belajar. Saya sambil baca kitab itu sambil nulisin. Iya nak, kan Abati sudah pintar. Kata anak saya. Umurnya 8 tahun ini. Oh, kayaknya sudah pintar. Enggak nak. Enggak ada bahasa orang pintar. Dan menuntut ilmu itu harus terus. Kalau kita sudah tahu, kita cari yang belum kita tahu. Masih banyak gitu. Jadi jangan sampai kita merasa, oh sudah belajar, sudah cukup. Apalagi sekali tadi. Cuma seminggu sekali. Terus merasa dirinya sudah alim. Apalagi mau berfatwa. Nggak apa-apa ini, melakukan saja. Padahal salah. Sedangkan orang sudah belajar saja bisa saja salah. Kalau teman-teman lihat dalam madhab 4 yang kita tahu di tengah-tengah umat Islam ada madhab Imam Malik, Imam Abu Hanifah, dikenal dengan Hanafiyah. Ini sekarang mayoritasnya daerah India. Ya. Saya lihat juga karena di daerah Jepang sama Korea kami pernah diundang ke sana. Karena banyak orang-orang kita dari Pakistan, India yang pegang masjid-masjid di sana, maka mereka bermadzhab Hanafi juga. Kemudian ada Malikiyah, ini biasanya di Afrika. Imam Malik yang dulu di kota Madinah. Terus ada Imam Syafi'i, ini di Mesir beliau meninggal, dan kita Asia Tenggara kebanyakan Syafi'i. Dan ada Imam Ahmad, ini lebih banyak di Timur Tengah. Terutama kayak di Saudi, begini itu madzhab Imam Ahmad. Nah, 4 imam ini saja, teman-teman sekalian, mereka sudah ulama. Tahu nggak untuk menjadi imam mazhab itu harus menghafal 500.000 hadis minimal. Tidak boleh salah. Sanatnya sama matannya. Sanat itu begini. Fulan, bin Fulan, bin Fulan, bin Fulan, sahabat Nabi, Rasulullah. Itu harus benar nama-namanya. Harus tahu siapa saja ini. Supaya hadisnya sahih atau tidak. Terus matan isi hadisnya. 500.000 hadis. Ya, itu selain daripada hafal Quran 30 juz, hafal dengan macam-macam. Bidang fikih juga dikuasai. Ya, sekarang ada cabang-cabang banyak, ada usul fikih,
ada ilmu hadis, ada mustalah hadisnya, banyak cabang-cabangnya ilmu agama itu. Jadi harus betul-betul bisa menguasai banyak hal gitu ya. Itu baru bisa diistilahkan dengan orang itu mungkin alim atau yang ya semisalnya atau mendekati itu. Ini perlu untuk digarisbawahi itu teman-teman. Kemudian Abdullah bin Bishr berkata, aku berharap ketika maut datang, tinta masih di sisiku. Masih mau menulis. Semoga pena dan tintaku tidak lepas dariku pada saat mati. Meninggal dalam kondisi pegang pena. Dan umumnya ulama-ulama salaf kalau ditanya sampai kapan anda belajar, sampai kapan anda belajar. Umumnya mengatakan sampai atau selama kami masih hidup. Hasan Basri juga pernah ditanya oleh seseorang yang usianya sudah 80 tahun. Apakah saya masih pantas belajar agama? 80 tahun nanya. Di umur begini ini sudah putih ubanan semua. Masih perlu belajar agama gak sih? Kata Hasan Basri rahimahullah, iya. Sebagaimana kau masih layak hidup, kau masih wajib untuk belajar. Jadi gak ada kata-kata, oh nanti aja misalnya. Gak bisa.